Stir our hearts, revive your church. Send revival, revival, revival. Send revival, revival, revival. Then every knee shall bow to the King of all
Shalom Army of God. Selamat sore semuanya. Gimana guys kabar kalian hari ini? Gimana nih teman-teman kabarnya? Kayaknya kalau dilihat-lihat tuh banyak yang habis aktivitas seharian baru ke Yes, gereja. bener banget. Atau mungkin di sini ada nih yang habis bangun tidur langsung ke gereja. Siapa tuh? Eh, Dan kayaknya ada juga nih teh yang datang tapi dengan pikiran yang kayak banyak gitu, penuh gitu. tugas ya misalnya. Ya, tugas. Jujur relate kalau yang itu. Tapi aku tetap seneng karena kita bisa ada waktu nih untuk nafas dikit lah istilahnya. Bener banget. Dengan datang ke ibadah dan juga berkumpul bersama teman-teman semuanya. Yes. Aku juga mau nyapa nih teman-teman yang baru pertama kali datang. Welcome home semuanya. Welcome home. Dan sebenarnya kita bisa loh guys, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita itu bisa pause itu dulu semua dan kita fokus sama Tuhan lagi. Ya. Yes, bener banget. Setuju, Paul. Nah, by the way nih ya. Apa nih? Kayaknya tuh kalau ibadah kayak gini tuh memang energinya beda ya. Karena Beda ramean. banget sih, bener. Jadi tuh kayak hati tuh terasa terrefresh gitu. Benar, karena lewat praise bareng teman, lewat komunitas kita bareng-bareng itu tuh kita tuh ngerasa kayak hati kita jauh lebih pulang gak sih? Benar, setuju. Yes. Nah ngomong-ngomong soal event yang rame-rame gini, kamu Kenapa udah tuh? denger gak kalau kita bakal punya satu event yang bakal super duper rame banget. Oh, aku tahu. Tapi kayaknya kita lebih seru kalau ngepantun gak sih nge-spill-nya? Boleh. Mungkin aku mulai nih ya patunnya Boleh. Jalan sore sambil lihat pelangi. Pulangnya beli roti ke minimarket. Cakep. Nah kalau mau iman makin menyala lagi. Jangan sampai kelewatan GMS Super Conference. Yeay. Nah teman-teman GMS Super Conference ini udah ditunggu-tunggu banget gak sih? Bener Dan banget juga sih. bakal jadi conference yang sangat spesial. Yes. Karena conference ini bakal menjadi conference di atas semua conference dalam sejarah kita. Benar banget. Dan teman-teman aku percaya kita semua nanti saat GMS Super Conference pasti akan ada hadirat Tuhan yang jauh lebih besar lagi. Kita akan ada curahan Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi pastinya. So teman-teman, jika kalau kalian belum daftar, langsung secure aja tiketnya sekarang juga di aplikasi GMS Church. Karena slotnya ini makin menipis ya guys ya. Yes bener banget, aku tunggu ya semuanya. Nah tapi selain conference yang menjadi momen besar, aku percaya bahwa kita itu juga harus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui kehidupan doa setiap hari. Yes, karena itu jangan lewatkan doa pagi AOG yang akan diadakan hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 jam setengah 6 pagi ya guys ya. Catat tanggalnya ya. Tanggal 27 Mei 2026 jam setengah 6 pagi di Foyer GMS Semarang. Bener banget nih teman-teman. Mungkin yang udah gak sabar nih boleh dong senggol kanan kiri kalian sambil bilang jangan lupa bangun ya. Jangan lupa bangun ya Ti. Jangan lupa bangun Nes. Dan sebagai bentuk syukur atas kasihnya, yuk kita sama-sama mau meresponi itu semua dengan memberikan persembahan dan persepuluhan. Kalian bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh tim Asher, scan QR code, atau juga bisa nih transfer melalui rekening BCA, atau juga bisa lewat mesin EDC. Oh ya guys, untuk amplop harap jangan dibawa pulang ya, karena akan kita bergunakan lagi nih untuk ibadah selanjutnya. Yes bener banget. Nah sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kalau kami dapat berkumpul dan juga beribadah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman kami yang mungkin belum sampai, agar kiranya Engkau jagai dan Engkau proteksi agar bisa sampai ke gereja dengan selamat. Dan kalau sebentar kami mau memulai ibadah kita ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati dan Engkau yang sertai ibadah kami agar bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. So, Algeyers, come on give God your praise. Tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Ketika banyak suara berseru yang sama dan banyak tangan bergerak bersama. Gunung-gunung beranjak. Tugas pun selesai.
Waktu kita memilih untuk berdiri sebagai rekan, memandang tembus segala perbedaan, sebuah pintu di sorga terbuka lebar. Oleh kasih, kebenaran, dan kepercayaan. Pintu sorga tidak lekas terbuka. Menantikan berlalunya perang di antara kita. Ia rindu dengarkan suara mulia. Suara derap kaki langkah kita bersama. Mari berjalan bukan sebagai aku, tapi kita. Dan membentuk apa yang ada dan yang akan ada. Karena surga menunggu, gerbang-gerbangnya siap dibuka. Detik, kita bersatu di dalam Dia. Adio Gatim, siap memuji muliakan Tuhan, haleluya. Come on everybody, clap your hands. Hati tertuju padamu dan serukan kemenangan darimu. Sungguh dahsyat perbuatanmu Tuhan, tak tertandingi apapun. Kaulah Tuhan yang beri keselamatan, menghapuskan seluruh kegelapan, menerbitkan pengharapan baru, memulihkan segenap umatmu. Memasuki gerbangmu, nyanyian syukur, diriku bersorak, masyurkan keagunganmu, puji dan hormat bagimu sang Raja.
kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kejam. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaiban terjadi. Hey hey hey, hey hey hey, hey hey hey. Langkah takkan berhenti, takkan berhenti. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap. Come on everybody shout. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Oh, ngalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaiban terjadi. Oh, Jesus. Come on, sing it. Oh, eh, oh, 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 eh, oh, oh. Oh, eh, oh, 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 eh, oh, oh. Oh, eh, oh, 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 eh, oh, oh. Kudus membakar setiap kami. Oh, naikkan pujian mukjizat terjadi. Oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaiban terjadi. Hey hey hey. Oh. Hey hey hey. Haleluya. Haleluya Tuhan. Come, fill us with your spirit, Lord. We need you. We thirst and hunger after you. Turn our eyes to you, Lord. We long for you even more. Here now, our hearts are
Holy Spirit, God, as we lift all the praise and shout, Hallelujah, Hallelujah. Worship your holy name, Jesus, unto you we proclaim, Hallelujah, Turn our eyes to you, Lord. Long for you even more. Now our hearts are open wide. Now fill this place. Come, Holy Spirit, God, as we lift all the praise and shout, Hallelujah, Hallelujah. Worship your holy name, Jesus, unto you we proclaim, Hallelujah, our hearts are open wide. Now fill this place. Our hearts are open wide. Now fill this place. Come, Holy Spirit, God, as we lift all the praise and shout, Hallelujah, Hallelujah. Worship your holy name, Jesus, unto you we proclaim, Hallelujah, Amin Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas Roh Kudus yang Kau beri Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan
menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh jamah hati dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Allah Roh jamah hati dengan urapanmu.
jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Roh Kudus, hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Selamanya tinggal dalam hadirat kami Tuhan. Selamanya tinggal Tuhan dalam kami, dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Ya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu
di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi Ini kerinduan kami Tuhan. tinggal di dalammu, Bawa kami lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Bersekutu dengan-Mu. Mengalami-Mu. Mengalami kasih-Mu. Mengalami hadirat-Mu. Mengalir ya Roh Kudus. Ku rindu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kira pasyana nanamu. mengubah hidupku. Mari kita semua berlutut di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita bawa hati kita datang kepadanya. Kita tersungkur di kaki Tuhan. Bahwa Dia yang semakin bertambah, kita yang semakin berkurang. Biar Dia memenuhi setiap kita. Hari ini sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar hati kita terbuka. Biar Dia menjamah kita. Kira masyakara papa papo. Kira pasyaka nama papa takara basyike debe 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 debe. Kikora pasyakara papa papa. Bawa hatimu. Bawa hatimu. Kira pasyakara papa 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 papo. Ya na 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 mo. Oh haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang urapi kami Tuhan. Sore hari ini penuhi kami ya Roh Kudus. Kami datang dengan kerinduan. Kami datang dengan sepenuh hati kami. Bebaskan hidupku. Kirmasyanananamu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Minyaki kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Di tempat kami bersujud, minyaki kami ya Roh Kudus. Penuhiku, mengalir, pulihkanku. Kuasamu, bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu. Kami mau bersekutu denganmu, ya Roh Kudus.
pribadi yang paling kami cintai. Pribadi, kalau kami ada di sini kami mau berjumpa denganmu. Pribadi yang paling kami nanti-nantikan. Pribadi yang paling kami rindukan. Kira masyikira. Satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hari. Amin. Jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Shikira patakara pasyakara papa. Kina masyakara papa patakara pasyakara. Kina nana nama shikira layara patakora pasyikin. Kina hora pasyaka nama takara pasyara layara bo. Kira pasyikina kara papa papa pasyara layara bo. Hati kami terbuka Tuhan. Hati kami terbuka Tuhan. Saat Injil diberitakan hati kami terbuka. Tuntun kami. Pimpin kami ya Roh Kudus. Hati kami terbuka akan firman-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus. Kira basyikina kara basyara layara baraba-raba-rabo. Kira basyaka nama takora basyara layara bo. Kira masyiki de ya rabo. Kami bawa hati kami. Perdengarkan firman-Mu. Perdengarkan isi hati-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mau ditegur, sungguh kami mau mendekat, sungguh kami mau bertumbuh ya Tuhan oleh firman-Mu. Kami buka telinga dan hati kami lebar-lebar. Berbicaralah Tuhan dengan bebas. Hati kami siap ya Tuhan. Kami bawa hati yang hormat, hati yang rindu, hati yang mengapi-ngapikan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertatalah ya Tuhan. Ini waktumu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menantikan firman-Nya. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Kasih tos kanan kirinya. Katakan aku mau dipenuhi Roh Kudus hari ini. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Shalom semuanya. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya very excited hari ini karena minggu ini terutama besok hari ya. Besok itu adalah hari Pentakosta, di mana Pentakosta itu artinya adalah terjadi hari di mana Pentakosta itu ada. Di hari itu terjadi namanya pencurahan Roh Kudus. Katakan pencurahan Roh Kudus. Hari ini judul khotbah saya adalah Closer. Bagaimana kita mau berada dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa tahu isi hati Tuhan dan kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau jelaskan dulu kepada teman-teman timeline daripada Pentakosta. Jadi kita sering dengar ya Pentakosta, tapi tahukah kalian Pentakosta itu artinya 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita mengadakan Jumat Agung, kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus memberi hidupnya bagi setiap kita. 3 hari setelah kematian Yesus, ya murid-murid tercerai-berai, mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Tapi 3 hari setelah itu ternyata kemenangan bagi Yesus. Terjadi kebangkitan di hari yang ketiga yang kita rayakan bersama-sama dengan nama Paskah. Hari Paskah. Lalu tidak berhenti di sana. Selama 40 hari Roh Kudus Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya di berbagai tempat
Yesus menyatakan dirinya. And then setelah itu timelinenya bisa dikeluarkan. Setelah peristiwa menampakkan diri lalu terjadi kenaikan. Tuhan Yesus naik. By the way minggu lalu kita sudah rayakan bersama-sama hari Kamis kenaikan Tuhan Yesus. Murid-murid berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Lalu ada momen di mana Yesus terangkat, Yesus naik ke sorga. Dan sebelum Yesus naik memberikan sebuah pesan kepada setiap kita umat yang percaya. Dikatakan jadikanlah semua bangsa murid, yang kita sebut adalah amanat agung, itu adalah visi, itu adalah pesan yang harus kita kerjakan bersama-sama sebagai orang percaya. Lalu gak berhenti di sana ternyata 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus terjadi pencurahan Roh Kudus. Namanya adalah Pentakosta. Dan setelah peristiwa Pentakosta itu resultnya tidak berhenti di sana. Jadi Tuhan itu gak iseng mengerjakan segala sesuatunya. Pencurahan Roh Kudus dilakukan supaya setiap orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saat orang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mampu memberkati orang lain. Kita hidup jadi berkat. Hasilnya apa? Hasilnya adalah khotbah Petrus dan pertobatan yang begitu luar biasa. 3 orang menerima Tuhan Yesus, 3 orang memberi diri dibaptis. Timelinenya belum keluar ya, gambarnya. Haleluya, terima kasih. Gak ada? Oh haleluya. Oke, jadi ada sebuah rentetan peristiwa. Tuhan gak iseng mencurahkan Roh Kudus kepada setiap murid-murid. Dan juga api yang didapat itu, kuasa Roh Kudus, kepenuhan itu menjalar sampai 3.000 orang menerima Tuhan dan memberi diri dibaptis. So kita harus tahu dulu framingnya dulu. Ternyata dari Paskah, kenaikan, Tuhan Yesus menampakkan diri juga tidak iseng di sana. Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Lalu naik ke surga memberikan pesan kepada kita semua. And then 10 hari terjadilah pencurahan Roh Kudus. Bagaimana kuasa Roh Kudus dicurahkan begitu hebat. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar di Ibadatin. Saya bagikan tentang closer, mendekat kepada Tuhan. Nanti di ibadah youth saya akan bagikan tentang deeper, bagaimana kita itu punya kedalaman sama Tuhan. Dan di ibadah hari ini saya akan jelaskan before Pentakostanya dulu. Apa sih yang murid-murid lakukan selama 10 hari di dalam waiting room yang Tuhan sudah setkan di sana. Ternyata murid-murid itu bukan malah melakukan aktivitas pekerjaannya, bukan malah melakukan sembarang hal. Waktu Yesus berkata, kembalilah ke Yerusalem, tunggulah, nantikanlah janji Bapa. Di sana yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah closer to God. Murid-muridnya tidak berceceran kemana-mana melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitasnya, tanggung jawabnya, no. Tapi yang dilakukan di dalam waiting room 10 hari itu, yang dilakukan adalah mereka closer to God. Dan dari penantian mereka di upper room itu, di loteng atas itu, Tuhan nyatakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Kita mau sama-sama buka sebelumnya di dalam Yakobus 4 ayat 8 bagian yang A saja. Yakobus 4 ayat 8a dikatakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Baca bersama-sama ya, sampai 1 kalimat saja. 1, 2, 3. Mendekatlah. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kita harus mendekat kepada Allah supaya ia mendekat kepada kita. Tuhan itu gak sembarangan di dalam kehidupannya kita. Tuhan itu sangat menghargai free will-nya kita. Walaupun kalau ditanya Tuhan itu tidak jauh teman-teman. Tuhan itu bukan dongeng yang kita bisa tahu, oh surga itu jauh di sana, nan jauh di sana, langit ketujuh kita gak bisa tembus ke sana. Tuhan itu ada di mana-mana. Dia ada di tempat ini, dia ada di hatimu, tapi dia gak akan mengusikmu kalau engkau gak minta dekat sama dia.
Tuhan menghargai kehendak bebas yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita bukan robot. Tuhan itu menghargai setiap kita sebagai manusia yang punya akal budi, yang punya keinginan. Maka dari itu mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan demikian. Come close to God and He will come close to you. Come close. Datanglah mendekat kepada Dia, maka Dia akan mendekat kepadamu. Saya pernah cerita sama kalian. Kita itu terkadang mendekat versinya kita. Terkadang hanya cukup 1 langkah aja atau 2 langkah aja. Tuhan itu yang akan menghampiri kita jauh lebih cepat karena apa? Kerinduan kita gak seberapa dibanding Tuhan rindu sama kita. Kalau kita ngomong, oh Tuhan I miss you so much gitu ya. I miss you tomat gitu ya. Tuhan itu I miss you so much more. Kalau kita bilang aku tuh sangat kangen, Tuhan itu terlebih kangen sama kita. Jadi langkah kecil kita akan disambut dengan ribuan langkahnya Tuhan untuk mendekat kepada kita. Come close to God and He will come close to you. Katakan sama kanan kirinya, mendekat kepada Allah maka Ia akan mendekat kepadamu. Roh Kudus itu dijanjikan kepada setiap kita. Dan rugi besar kalau kita menyia-nyiakan janji Roh Kudus itu. Kita akan rugi besar. Dalam hidup ya ada banyak tantangan, kita itu gak bisa sendirian. Selain kita punya saudara seiman, kita kudu dekat sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita, memberikan kepada kita hikmat-hikmat. Kita gak bisa jalan kesendirian di dalam keselamatan kita. Kita gak sekuat itu, senggol kanan kirinya kamu gak sekuat yang kamu pikirkan. Senggol kanan kirinya bilang kamu itu butuh Roh Kudus. Kita masih berjuang untuk hidup kudus. Kita masih berjuang untuk kerjakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tahu gak yang membantu dan menuntun kita adalah Roh Kudus. Kita harus secara sengaja mengenal Dia. Kita harus secara sengaja mendekat kepada pribadinya. Dengan sengaja. Walau ngantuk, walau males, walau gak enak, dengan sengaja. Kita seret kehendak kita untuk baca firman Tuhan. Lagi mager, lagi malas, kita seret, kita pastikan Tuhan aku mau tetap baca firman. Tuhan aku mau tetap mendekat kepadamu, Tuhan aku mau mengenal pribadimu. Roh Kudus itu ada. Tadi saya melayani di ibadah voltage. Ada anak-anak yang maju ke depan. Mereka menangis. Kalau ditanyain ya, anak kecil ditanyain. Kalian deh dulu, mungkin ada beberapa di antara kalian yang di gereja kalian ngalamin hadirat Tuhan, ditanyain nangisnya kenapa, mereka gak ngerti kadang nangisnya kenapa. Karena apa? Karena Roh Kudus menjamah. Roh Kudus itu ada. Kita harus sadar kalau apa yang tidak terlihat itu kita perlu menghargainya. Saat kita lakukan dosa, perhatikan memang gak kelihatannya gak ada orang. Tapi ada Roh Kudus yang hatinya tersayat-sayat lihat apa yang kau lakukan. Kita bisa percaya dengan wifi yang gak kelihatan. Kita bisa percaya dengan segala hal. Internet yang gak kelihatan. Kadang kita meragukan Tuhan. Sama-sama gak kelihatan. Jangan ragukan Dia, jangan ragukan pribadinya. Jangan ketawain temen kalau lagi dilawat Tuhan. Jangan ketawain temen. Jangan jadi bahan bercandaan kalau ada temen yang angkat tangan dan lu ketawain, sok rohani. Jangan jadi bercandaan. Itu adalah sebuah tindakan bagaimana kita mencintai Dia. Itu adalah sebuah tindakan bagaimana kita menghargai Tuhan. Saya pernah jelaskan bagaimana yadah mengangkat tangan itu artinya kita berserah kepada Tuhan. Bisa jadi saat temenmu angkat tangan, dia sedang berserah. Menyerahkan semua masalah hidupnya kepada Tuhan. Bisa jadi saat dia
menyembah Tuhan lalu menangis saat dia menyembah Tuhan dan bersujud, bisa jadi dia sedang di dalam titik yang gak baik-baik aja. So kita gak boleh jadi bahan bercandaan satu dengan yang lain. Kalau ada temennya kelihatan lebih rohani lalu kita gunjingin, kita ngomong, ih kok kayak gitu, haha tadi nangis lah dan lain sebagainya. Please jadikan itu hal yang biasa di dalam rumah Tuhan. Please jadikan itu hal yang biasa di CG. Please jadikan itu daily life-mu. Hal yang biasa, kok gak perlu kaget karena Roh Kudus ada di mana-mana. Roh Kudus itu real. Lebih real daripada wifi. Kita gak bisa lihat jaringannya seperti apa. Saya pernah mikir, kok bisa ya beli wifi? Kok bisa ya bayar saluran? Itu ya kayak gimana ya? Kadang mikir, kok ada ya yang demikian ya? Gimana caranya? Bagaimana cara kerjanya? Kita bisa percaya dengan hal-hal yang dibuat oleh manusia. Padahal manusia dibuat oleh Allah. Kita perlu menghargai kehadirannya. Dia gak kelihatan tapi dia adalah pribadi yang nyata. Kita harus secara sengaja mengenal, mendekat. To be closer. Lebih dekat lagi, terus mendekat kepada dia. Betapa kita rugi kalau kita ini kehilangan berkat terbaik yang dijanjikan kepada kita. Yaitu pribadi Roh Kudus. Kita buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kita mau lihat bagaimana murid-murid ini menantikan Tuhan setelah kenaikan. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik, dengan suara yang keras. Amin. Yuk kita baca 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini yang dilakukan sebelum Pentakosta terjadi, sebelum pencurahan Roh Kudus terjadi. Ada satu perikop setelah ini, itu adalah menceritakan orang penggantinya Yudas Iskariot. Akhirnya terpilihlah Matias sebagai pengganti sehingga jumlah muridnya tetap 12. Tapi sebelum itu, habis pemilihan Matias itu terjadi Pentakosta. Tapi before itu terjadi, yang dilakukan oleh murid-murid, mereka itu menanti-nantikan Tuhan, dikatakan maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang bernama Bukit Zaitun. Lalu dikatakan ayat 14 mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada 3 hal dari khotbah saya hari ini. Kalau kita berkata closer to God, ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, mendekat kepada Tuhan, closer with God, itu berarti mengizinkan dia masuk ke area hidup yang paling private dalam kehidupan kita. Kita izinkan Tuhan itu campur tangan di semua area hidup kita. Bahkan area-area yang private yang there is only you aja yang tahu. Kelihatannya you doang yang tahu, tapi sebetulnya Tuhan itu maha tahu. Kalau kita berkata, Tuhan aku mau mendekat kepadamu. Tuhan akan mendekat kepada kita. Tapi tahu kalau kita ngomong Tuhan aku mau mendekat kepadamu, itu berarti kita mengizinkan dia intervensi total di dalam kehidupan kita semua aspek. Bahkan hal-hal yang paling kita tutup-tutupi dan tidak ada orang yang tahu. Bahkan hal yang paling rahasia di dalam kehidupanmu. Kita perlu mengizinkan Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan aku mau mendekat kepadamu. Tapi kita masih simpan sesuatu. Tuhan aku gak mau diutak-utik di area ini. Yang ini private banget.
Bagaimana caranya Tuhan mendekat kepadamu? Mendekat kepada Tuhan artinya mengizinkan Dia masuk ke dalam area hidup kita yang paling private. Mendekat kepada Tuhan itu artinya kita buka pintu kamar kita, izinkan Tuhan masuk ke area paling private kita. Karena kamar itu kan gak semua orang boleh masuk. Betul? Ada teman baru kenal 1 hari, lalu diajak ke rumah, terus main di dalam kamar kita? No. Biasanya orang best friend yang sudah dekat banget baru bisa masuk. Tapi bahkan Tuhan itu boleh intervensi segala hal. Kalau Tuhan mau utak-utik di kamar kalian, mau buka kotak-kotak yang ada di lemari kalian, mau buka lemari kalian, mau buka apapun, kita harus punya rasa aman. Itu namanya kita mengizinkan Tuhan itu mendekat kepada kita. Mendekat kepada Tuhan itu artinya kita membuka pintu kamar hidup kita supaya Tuhan bisa masuk. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua Tuhan, ku buka area paling private dalam hidupku. Kamar itu jadi sesuatu, bahkan setahu saya sahabat saya pun gak ada yang pernah ke kamar saya. Sahabat zaman dulu ya. Ya, Imelda pernah ke kamar saya, haleluya. Makanya dia, aku pernah. Sahabat yang paling deket waktu saya dulu, waktu SMA, setahu saya gak ada yang nyampe ke kamar saya. Paling di rumah di area ruang tamu yang luar, kadang masuk ke ruang tamu yang dalam waktu saya masih SMA. Gak sembarangan bisa masuk. Yang masuk ruang tamu yang ada di dalam aja orang-orang tertentu. Bisa dihitung pakai jari. Apalagi kalau saya buka kamar, kayaknya enggak. Makanya kita perlu hati-hati juga. Jangan dipikir udah pacaran terus bisa enak sembarangan masuk. Teman-teman yang ngekos hati-hati. Kalau itu lawan jenis, janganlah di dalam kamar berdua. Please, don't do that. Kita harus menghargai. Kalau engkau pria yang gentleman, kalau engkau pria yang MACHO, macho, engkau gak akan melewati batas. Itu namanya gentleman. Berani gantungkan nafsu kita, kita tunggu sampai pernikahan. Itu namanya gentleman, you know. Kalau kita berkata, Tuhan aku mau hidup kudus. Yang lain pernah pacaran, pernah kiss. Yang lain pernah pegangan tangan, yang lain pernah rangkulan. Oh Tuhan, aku gak mau, aku mau jaga sungguh-sungguh. Sampai nanti, itu namanya gentleman, kita gak lewatin batas. Itu namanya macho, itu namanya gentleman. Kita berani menghargai keputusan dari pasangan kita, itu namanya gentleman. Kita gak lewatin batas masuk ke kamar, oh dia best friend aku kok. Best friend cewek sama cowok, oh best friend masuk di dalam kamar. No. Itu gak elok. Nanti ya kelas 12 nih yang udah mau kuliah. Kalian keluar kota, keluar negeri. Kalian bebas lepas gitu ya. Gak ada orang tua, jaga kekudusan seperti pesan saya kemarin waktu prom night. Jaga kekudusan. Amin. Mendekat kepada Tuhan berarti mengizinkan Dia masuk ke area hidup kita yang paling private. Tahu gak? Murid-murid itu membuka hidupnya untuk Yesus. Murid-murid itu letakkan keinginannya bagi Yesus. Dia gak memikirkan keinginannya sendiri. Selama 10 hari setelah kenaikan, mereka kumpul tuh waktu Yesus mau naik itu mereka kumpul di Bukit Zaitun. Mereka kumpul di sana, lalu Yesus naik terangkat ke sorga, mereka melihat pemandangan itu. Dan nanti waktu Dia datang kita akan melihat pemandangan yang sama, firman Tuhan berkata demikian. Murid-murid melihat hal itu. Lalu Yesus sebelum terangkat ke sorga mengatakan hal yang demikian. Kalian kembalilah ke Yerusalem. Nantikan janji Bapa di sana. Nantikan janji Tuhan di sana. By the way, murid-murid itu gak tahu kalau 10 hari. Gak ngerti juga apa yang akan terjadi, kenapa harus kembali ke Yerusalem.
Memang lokasinya tidak terlalu jauh. Tapi mereka harus kembali. Dan dikatakan tunggu, menantilah. Nantikanlah janji Bapa. Mereka itu singkirkan segala keinginan mereka. Mereka izinkan Tuhan itu intervensi total. Mereka berjalan dalam ketaatan. Dalam ayat 12 dikatakan demikian, tampilkan ayatnya. Dikatakan demikian, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, bukit di mana Yesus terangkat ke sorga. Tuhan suruh mereka kembali, mereka dengan ketaatan mau diintervensi oleh Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem untuk menantikan janji Bapa yang gak tahu apa, yang gak tahu kapan datang. Mereka dengan taat diintervensi oleh Yesus. Itu namanya mendekat kepada Tuhan. Closer with God. Kita taruh setiap hidup kita izinkan Tuhan intervensi total. Kita berjalan di dalam ketaatan. Murid-muridnya itu taat, dikatakan kembali. Tidak ada perdebatan yang terjadi. Sebelum ayat ini tidak ada perdebatan yang terjadi. Mereka taat langsung pergi. Mereka pergi. Kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun. Sebelum Pentakosta ada orang-orang yang bersungguh hati. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersungguh hati memberi hidupnya untuk Tuhan intervensi. Mereka gak pedulikan pekerjaan mereka untuk sementara waktu karena mereka tahu Tuhan suruh untuk menantikan janji Bapa. Mereka taruh setiap keinginan mereka dulu. Disuruh nunggu ya mereka nunggu, disuruh pergi ya mereka pergi. Mereka berjalan dalam ketaatan, mereka mau diintervensi Tuhan. Murid-murid tetap taat melakukan apa yang Tuhan mau. Gak tahu yang terjadi di depan kayak gimana. Tapi justru di tengah-tengah perintah itu, mereka datang ke loteng atas. Dan ayat selanjutnya mereka berdoa. Di dalam waiting room yang gak tahu kapan, mereka berdoa menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, mendekat kepada Tuhan itu akan membuat hati kita bergairah dengan hal-hal rohani. Mendekat kepada Tuhan akan membuat kita itu jadi bergairah dengan hal-hal rohani. Saya tadi bilang sama anak Voltage, Alkitab ini gak kuno. Ini adalah buku yang paling gak kuno. Kadang kalau misalnya baca buku, leadership jilid yang pertama, nanti diperbarui jilid yang kedua lebih komplit dan lain-lain. Ini tuh gak perlu. Ini adalah buku yang gak pernah kuno. Yang gak pernah termakan oleh zaman. Alkitab kita adalah buku yang gak pernah kuno. Orang yang mendekat kepada Tuhan akan membuat hati kita ini bergairah dengan hal-hal yang rohani. Murid-murid dikatakan demikian. Di ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Katakan naiklah mereka ke ruang atas. Mereka naik ke ruang atas. Mereka mencintai hal-hal yang rohani. Mereka taat kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan intervensi hidupnya. Mereka jalan, mereka pergi kembali ke Yerusalem. Gak berhenti di sana yang dilakukan mereka sampai di Yerusalem. Mereka langsung pergi ke loteng atas. Naiklah mereka, tidak ada cerita mereka ngurusin segala masalahnya mereka. Mereka ngurusin segala sesuatu, no. Saking mereka bergairah menanti-nantikan janji Bapa. Yang mereka tuju pertama adalah mereka langsung naik ke loteng atas upper room. Dan mereka berdoa di sana. Bergairah, mendekat kepada Tuhan itu bikin kita itu jadi bergairah dengan hal-hal rohani.
Karena kalau kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita, kita jadi terbuka matanya bahwa hal-hal rohani itu menggairahkan. Siapa bilang pelayanan itu boring? Siapa bilang di gereja itu boring? Saya sekian lama di AOG, saya gak pernah tuh ngalami boring gitu kalau AOG. Kita bisa lompat-lompat, you guys, lu bisa lompat-lompat jam bareng-bareng sama teman-teman kalian. Memuji Tuhan dengan lagu yang begitu luar biasa. Apa gak seasik itu sih? EOG itu seasik itu, ikut Tuhan itu seasik itu. Semenggairahkan itu. So kalau ada yang masih berpikir, wah ke gereja itu kolot dan lain sebagainya. Lu perlu mendekat kepada Tuhan. Supaya engkau bisa tahu bagaimana menyenangkannya saat kita lompat. Freedom from the sin. Wah, betapa kita happy banget kemarin waktu prom night. Seru banget. Kita lompat-lompat, kita puterin main hall gak tahu berapa kali ya. Untung gak runtuh ya, itu hampir 7 kali. Kita puterin main hall. Kenapa sih? Seru karena menyembah Tuhan itu tidak dibatasi dengan harus seperti ini, harus kayak gini. Harus mandi dulu, by the way lu gak mandi aja kita tetap bisa menyembah Tuhan. Suaraku gak sebagus WL dan Singer sama. Tapi Tuhan gak lihat suara kita. Buat, tahu gak sih suara kita ya. Mau sefales apapun, di telinganya Tuhan, suara kita itu seperti nanda tuti kemarin. Jadi walaupun kita ya nyanyinya misalnya, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Di telinganya Tuhan Yesus, mau tahu suaranya kita, sejuta rasa di jiwa. Lebih bagus daripada ini malah. Udah mirip kayak nanda tutu kemarin gitu ya. Bahkan mungkin kalau nanda tutu gak apa-apa ya kita gojekin gitu ya. Karena nanda tutu mungkin masih ada pici-picinya gitu ya. Tapi kalau di hadapan Tuhan suara kita itu best. So ikut Tuhan itu semenggairahkan itu. Lompat bareng-bareng gitu ya. Mission trip, siapa di sini yang sudah pernah ikut mission trip? Haleluya. Seneng loh mission trip bareng-bareng. Besok by the way TL kalian akan ngisi di Kudus, AOG Kudus. Sudah ada 1 mobil HS ikut. Ada 15 orang yang bakal pergi mendampingi TL untuk ngisi di AOG Kudus. Seru loh ketemu sama teman-teman di sana yang seusia dengan kita. So kalau nanti kita udah ketemu ya. Besok kalau kalian pergi ke Kudus sendirian, tinggal kontak aja. Halo, meet up yuk, ketemu yuk, kita gak akan sendirian. Mission trip kita akan belajar di tempat-tempat perintisan. Ternyata kita itu nyaman banget di perintisan, itu harus setting alat setiap minggu sebelum ibadah, you know. Kita nyaman banget tinggal duduk aja. Mission trip itu seru. Kita bisa pergi keluar kota. Nanti besok Juni, siapa yang ikut Super Conference? Yang belum daftar masih bisa segera. Ada paketnya untuk pergi ke sana. Pergi ke Super Conference seru banget di sana. Akan ada conference khusus EOG sendiri, men. Ketemu dengan EOG dari mana-mana. Gimana kita nanti nyanyi, we are the army of God. Dengan semua orang kita adalah army of God. Send us now bareng-bareng. Dalam satu vision menyala bersama-sama. Ikut Tuhan itu menyenangkan. Lihat orang yang tadinya terikat dalam dosa. Dia dilepaskan. Orang yang tadinya sama orang tuanya bertengkar terus. Setelah ikut EOG jadi akur sama orang tuanya. Betapa itu sangat menggairahkan. Jadi ikut Tuhan itu tidak membosankan, senggol kanan kirinya. Ikut Tuhan itu enggak membosankan. Nyembah bareng-bareng kayak tadi. Sujud di hadapan Tuhan, nangis tanpa ada yang menghakimi.
What a beautiful moment. Fellowship, CG, fellowship main apapun bareng. Ya gak sih? Seru banget. Olahraga bareng. Dan nanti di bulan Agustus kita akan ada AOG Arena. Apa itu AOG Arena? Kita akan ada turnamen-turnamen. Ya, badminton, kita akan ada turnamen badminton, turnamen basket, turnamen e-sport ya. Kita mau main bareng-bareng. Pemanasannya setiap minggu kita udah ada board game setiap minggu. Pemanasan dulu kalau kalian fellow sama teman-teman. Latihan badminton dulu ya untuk nanti kita turnamen bulan Agustus. Ikut Tuhan itu seru banget. Mendekat kepada Tuhan, maka kita akan mencintai, maka kita akan bergairah dengan hal-hal yang rohani. Karena ternyata hal-hal rohani itu tidak membosankan. Amin. Yang ketiga, mendekat kepada Allah artinya kita dipersiapkan untuk menerima kuasa Roh Kudus. Katakan menerima kuasa Roh Kudus. Mendekat kepada Allah artinya kita dipersiapkan untuk menerima kuasanya. Yang dilakukan oleh murid-muridnya, mereka pergi ke loteng atas. Mereka tanggalkan semua keinginan mereka. Mereka taat, Tuhan intervensi, pergi ke Yerusalem. Nyampe sana, mereka mencintai bergairah dengan hal-hal yang rohani. Mereka langsung naik upper room. Dan yang ketiga, mereka itu menanti-nantikan apa ya yang akan Tuhan kerjakan ya. Mereka berdoa satu hati. Di ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Setelah mereka tiba di ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Katakan doa bersama-sama. Mereka berdoa dengan sehati bersama-sama. Berdoa pada Tuhan. Menantikan apa yang mau Tuhan berikan. Ternyata janji yang Tuhan Bapa janjikan adalah janji Roh Kudus. Setelah itu terjadi Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2. Kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 4. Judul perikopnya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya akan jelaskan kepada kalian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ayatnya tetap ditampilkan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti, perhatikan, yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Tuhan itu punya kerinduan untuk memberikan. Percaya sampai sana, gak usah dikasih tapi. Tuhan itu jauh lebih rindu memenuhi Anda daripada kita minta dipenuhi. Percayalah itu. Tuhan itu jauh lebih rindu memenuhi kita. Seperti tadi di awal saya bilang, kita loh semisyu-misyu apapun sama Tuhan, masih kalah misyu Tuhan ke kita. Misyunya kita tuh gak ada apa-apanya dibanding misyunya Tuhan ke kita. Kerinduannya kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, lebih rindu Tuhan memenuhi kita. Kita perlu berhenti di sana dulu.
Lalu yang berikutnya dikatakan, seperti yang diberikan oleh roh itu, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Seperti yang diberikan, Roh Kudus itu pasti akan diberikan kepada kita. Dan kita akan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Perhatikan, kalau kita minta sama Tuhan, baptis aku, penuhi aku, perhatikan ke depan, dengan bahasa roh, satu hal. Selama kita ada di dalam hadirat Tuhan, pikiran yang berkata kayak gini, alah ini mah cuma kata-kata lu, alah ini mah kayaknya buatan lu, alah yang bener aja, masa harus ngomong kayak gini, alah kayaknya lu gak bisa. Itu kita harus thinking jauh-jauh, karena selama kita ada di dalam hadirat Tuhan, kalau ada dorongan, itu artinya ya dari Tuhan, bukan dari pikiranmu, bukan dari akal budimu. Selama kita ada di dalam hadirat Tuhan, kalau ada dorongan untuk berkata-kata bahasa-bahasa yang lain, selama kita dalam hadirat Tuhan, itu artinya dorongan di hati itu adalah dari Tuhan. So kita gak boleh curiga, kita gak boleh berpikir, kayaknya ini cuman kata-kataku. Selama kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan, artinya itu adalah dari Tuhan. Amin. Apa sih bahasa roh itu? Wah, banyak kontroversi gitu ya. Bahasa roh itu benar atau enggak? Alkitabiah atau enggak? Firman Tuhan katakan, Kisah Para Rasul 2. Setelah di upper room, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam kisah Pentakosta dikatakan ada terjadi pencurahan Roh Kudus, di mana turun dari langit seperti lidah-lidah api. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita buka bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-26. Bahasa roh itu artinya bahasa doa. Bahasa roh itu adalah bahasa doa. Saat kita mendoakan orang lain, saya kadang mendoakan seseorang, itu saya gak kenal dengan orang itu kadang. Cuma tahu namanya doang, cuma tahu sekolahnya di mana, cuma tahu kira-kira kelas berapa. Tapi saya gak tahu masalah detailnya, karena kalau saya dengerin mereka untuk cerita satu-satu, bisa sejam, 2 jam untuk menceritakan masalah mereka. Tapi kadang kalau misalnya kita berdoa, dan kita mendoakan sesuatu yang tepat, itu bukan karena saya hebat. Bukan karena pemimpin kalian hebat, tapi karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat di dalam roh. Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat di dalam roh. Melalui roh, roh itu yang akan menerjemahkan apa yang sulit diungkapkan. Roh itu yang akan menerjemahkan kesesakan kita, kesakitan kita, kesedihan kita, kekecewaan kita, bahkan kebahagiaan kita. Roh itu yang akan menerjemahkan. Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernah kalian sedih? Sedih banget sampai gak bisa lagi berkata-kata? Bingung mau ngomong apa? Atau engkau adalah tipe orang yang tidak bisa merangkai kata? Engkau selalu berkata susah kalau berdoa itu. Kuncinya ternyata bahasa roh. Saat saya tertekan, saat saya capek, saat saya lelah, saat desperate, sedih atau bahagia yang sangat bahagia, saya gak bisa ungkapkan dengan kata-kata.
Saya sudah ngomong panjang lebar, Tuhan thank you Tuhan Allah yang baik, bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Tuhan kok dia seperti itu ya, kok dia menyebalkan ya. Di tengah-tengah sudah gak ada kata-kata lagi yang menggambarkan masalah saya. Bahasa roh ini adalah senjatanya, karena dia adalah bahasa doa. Di mana melalui bahasa roh kita bisa mencurahkan kata-kata yang tidak terucapkan. Melalui bahasa roh kita akan menceritakan kepada Tuhan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itulah bahasa roh. Berguna untuk membangun kita. Berguna untuk bawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Closer, semakin dekat. Jadilah anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mendekatlah kepada Tuhan, izinkan dia intervensi seluruh kehidupanmu. Seperti mereka intervensi kehidupan murid-murid. Izinkan kita itu kita datang mendekat kepada Tuhan. Sehingga kita punya kegairahan dengan hal-hal rohani. Murid-murid yang dilakukan langsung naik ke loteng atas, mereka berdoa, bersehati kepada Tuhan. Dan mendekat kepada Tuhan itu artinya kita dipersiapkan untuk menerima kuasa Roh Kudus. Salah satu tandanya, saya bilang salah satu tandanya, salah satu doang. Tandanya kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dengan berbahasa roh atau berbahasa lidah. Sesuai dengan firman-Nya, mari kita masuk ke dalam level kedekatan yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Saya mau tanya, adakah di tempat ini yang belum menerima bahasa roh? Bisa angkat tangan? Yang belum bisa bahasa roh bisa angkat tangan? Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama minta sama Tuhan biar dia memenuhi hati kita, hidup kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Tiga poin tadi bisa dimunculkan di depan. Mendekat kepada Tuhan berarti mengizinkan dia masuk ke area hidup kita yang paling private. Mendekat kepada Tuhan akan membuat hati kita bergairah dengan hal rohani. Mendekat kepada Allah artinya kita dipersiapkan untuk menerima kuasa Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kirabasya karabata. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Hari ini bawa kami dekat padamu, kami mau mengejar hadirat-Mu Tuhan. Dekat pada Kirabasya karab. itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Haleluya. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, Ku bawa
kataku, kau pun menunggu. Kira pasyanana ya rabota, ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa hidup kami. Haleluya, memandang wajah-Mu. Haleluya, wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh ya Rabbasyana ya Rabbasyana nananamo. Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu, kami mau mengikuti kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bawa sembah kami, korban syukur kami di hadapan-Mu. Oh ya Rabbasyana, kami mau mengejar kehadiran-Mu, dekat padamu, mencintai hadirat-Mu. Ya Rabbasyana nananamo, ya Rala ya Rabbasyaka Rabu, Kirala ya Rabbasyana la ya Rabu, Kirala nananama syaka Rabba Rabba Rabu, Kirala ya Rabbasyaka Rabbasyana nanananananana. Haleluya, haleluya. Kami mau mencintai Tuhan, hadirat-Mu, mendekat kepadamu, mengizinkan Tuhan intervensi seluruh hidup kami, mendekat padamu. Kirabasyaka rabababababababa. Kami mau bergairah mencintai hal-hal yang rohani. Kirabasyaka rabarabarabu. Kami mau mendekat kepadamu, kami mau persiapkan hati untuk Tuhan penuhi, untuk Tuhan penuhi. Haleluya, haleluya. Kirabasyana nananamo. Kirabasyana nananamo. Satu yang ku rindu bersekutu dengan. Yang belum menerima baptisan Roh Kudus bisa angkat tangan. Yang belum bisa menerima, yang belum menerima bahasa roh bisa angkat tangan. Kirabasyakaraba. Saya minta maju ke depan. Kami mau berdoa bagi Anda. Kirabasyakaraba. Biar hari ini setiap orang dipenuhi. Come on, maju ke depan. Kirabasyakana karapata korapasyakana matakara. Kikorapasyikina mata karapasyakara. Roh Kudus itu ada di mana-mana, Dia ada di sini. Dia adalah pribadi yang nyata, paling nyata dalam hidup kita. Kirapasyikina korapata karapasyakara para. Shikina karapata kara. Shikina karapa, biar Tuhan penuhi. Di waktu-waktu Pentakosta ini adalah hari-hari Pentakosta di mana Tuhan mencurahkan roh-Nya. Terjadi pencurahan Roh Kudus. Tuhan, kami minta Tuhan curahkan roh-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus.
Biar mereka mengalami Pentakosta, di mana lidah-lidah api itu menjamah setiap umatmu. Dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru. Bahasa doa, bahasa roh. Kirapashikinakana matakarabasyakarabah. Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Yang di depan bisa lihat ke depan. Roh Kudus itu jauh lebih nyata daripada yang kalian pikirkan. Roh Kudus itu ada di sini. Dia ada di dalam hatimu. Dia selalu berjaga-jaga atas kehidupan kita. Dia adalah pribadi yang sangat nyata. Hari ini datang kepada Dia, minta dengan penuh kerinduan, dan kau harus punya iman percaya bahwa engkau menerimanya. Amin. Semuanya pejamkan mata, letakkan tanganmu di dada, ikuti doa saya. Ikuti doa saya dengan suara yang terbaik. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, ampuni aku. Hari ini, aku rindu, aku haus, untuk dipenuhi, oleh Roh-Mu. Curahkan rohmu atas aku di dalam nama Tuhan Yesus. Baptis aku dengan rohmu yang kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Penuhi aku Tuhan. Aku minta dengan kesungguhan hati. Aku rindu. Penuhi aku. Dengan iman. Aku percaya. Bahwa aku akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan rohmu. Curahkan rohmu. Sekarang. Saya minta para pemimpin, para prayer bisa doakan mereka. Yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, arahkan tanganmu ke depan. Adakah yang sudah menerima? Bisa angkat tangan. Ada yang sudah menerima? Ada sesuatu di dalam hati yang bergejolak, sesuatu yang menggebu-gebu di dada, bergejolak, dan engkau belajar untuk taat dan mengucapkannya. Ada yang sudah menerima? Kira Basyakara Bapak ada, berikan kemuliaan buat Tuhan kita.
Buat teman-teman yang lain, kita akan berdoa sekali lagi. Please, datang dengan kerinduan. Minta sama Tuhan dengan kesungguhan hati. Minta sama Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan melangkah dengan keberanian. Amin. Pejamkan matamu. Sekali lagi kita datang berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari ikuti doa saya. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Saat aku meminta, Tuhan akan memberi. Tuhan akan memberi. Saat aku mengetok, Tuhan Tuhan akan membukakan pintu. Tuhan akan membukakan pintu. Hari ini aku minta. Hari ini aku minta. Baptis aku. Dengan rohmu. Dengan tanda. Berbahasa roh. Berbahasa lidah. Aku rindu Tuhan. Penuhi aku. Curahkan rohmu. Dengan iman. Aku terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berbahasa lidah bersama-sama. Pemimpin doakan sekali lagi. Prayer doakan sekali lagi. Kira mata koraba sikira layar rapata koraba syaka rapapa. Sikira papa 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 papa. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Haleluya, kami menikmati kepenuhanmu, kami menikmati hadiratmu Tuhan. Amin. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Amin. Jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Saya percaya ada di antara kalian yang sudah memperolehnya. Jangan takut kalau itu adalah sesuatu yang menggebu-gebu di dalam hati. Itu artinya pribadi Roh Kudus sedang meletup-letup dicurahkan di dalam hatimu. It's okay kalau belum berani. Saya minta setiap CG-CG bisa doakan setiap teman-teman kita yang ada di depan nanti. Di setiap CG-CG yang ada. Amin. Jangan pernah berhenti untuk haus lapar sama Tuhan. Dia akan tetap mencurahkan. Ingat, jauh daripada kita rindu, Tuhan lebih rindu memenuhi kalian, mencurahkan rohnya kepada kalian. Mari angkat kedua tanganmu yang di depan. Tuhan, kami mau Tuhan berdoa, bersepakat bersama-sama. Kami mau Tuhan
meresponi roh-Mu. Kami mau jadi orang yang terus haus dan lapar akan hadirat-Mu. Biar hari ini kasih-Mu mengalir, roh-Mu memenuhi. Sampai hati kami gak tahan, sampai hati kami gak kuat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh memerintahlah di dalam kehidupan mereka. Penuhi hati mereka, penuhi jiwa mereka dengan roh-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka gak menyerah untuk terus mencari Tuhan. Biar mereka terus mencari sampai dapat. Terus mengetok sampai pintu dibukakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Menerangkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami mau menjadi pelaku Tuhan. Kami mau Tuhan mendekat kepadamu, closer to you. Kami mau semakin hari semakin mendekat. Kami mengizinkan Tuhan intervensi total hidup kami. Kami mau mencintai, saat kami mendekat artinya kami mencintai hal-hal yang rohani. Karena hal-hal yang rohani itu bukan sesuatu yang membosankan, tetapi sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang keren, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Kami mau mencintai hal-hal yang rohani. Dan kami mau Tuhan mempersiapkan hati untuk dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Menerangkan firman-Mu ya Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi nikmati hadiratmu. Teman-teman yang di depan boleh kembali ke kursi masing-masing. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi di dalam-Mu Tuhan. Bawa kami dekat lebih dan lebih lagi di dalam-Mu ya Roh Kudus. Kami rindukan Engkau ada dalam hidup kami ya Bapa. Kami merindukan hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini kami anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami bawa hati kami. Kami mau lebih dan lebih lagi mendekat ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau punya hubungan yang dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami mau izinkan Engkau masuk Tuhan ke dalam hati kami ya Bapa. Kami mau izinkan Engkau masuk ke dalam area private dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami mau mendekat dengan Engkau. Kami juga mau membuat hati kami semakin bergairah ya Bapa dengan hal-hal yang rohani. Kami mau jadi terang-Mu. Kami mau berdampak dengan segala hal-hal rohani yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami mau bawa terang itu semakin nyata melalui kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga mau dipersiapkan untuk menerima kuasa yang baru dari Roh Kudus. Kamu menerima kuasa-Mu setiap hari ya Roh Kudus. Bekerjalah Tuhan, berkuasalah dalam setiap kehidupan kami anak-anak muda-Mu. Menjadi anak muda yang gak sama dengan dunia ini, tapi kami berbeda. Karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Ada Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ini kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saya mau menyapa teman-teman yang hari ini baru pertama kali hadir, adakah? Adakah yang hari ini baru pertama kali hadir? Di sebelah kiri saya ada. Ada lagi, boleh angkat tangannya teman-teman yang baru pertama kali hadir. Dan biarkan teman-teman dari WHL akan menyambut kalian dan menyapa kalian. Dan saya sebagai tim leader, saya sebagai salah satu leader di Army of God Semarang, Army of God Teen, saya mau menyapa kalian dengan sambutan terhangat dari kita semua. Teman-teman boleh dilihat kanan kiri yang mengangkat tangan, kita arahkan tangan kita, sama-sama kita sapa dengan sambutan terhangat kita. 1, 2, 3. Well. Come home. Teman-teman yang
baru pertama kali hadir, nanti teman-teman bisa datang ke booth WHL yang ada di depan dan teman-teman dari WHL juga nanti akan mengarahkan. Dan pastinya saya juga mau mengajak teman-teman yang belum pernah datang ke CG atau belum memiliki CG, kita memiliki satu komunitas yang pastinya kece, yang pastinya seru, yang pastinya asik. Namanya apa? Connect Group. Nanti teman-teman yang belum CG, teman-teman bisa scan QR di depan atau bisa mendatangi booth WHL juga yang ada di depan untuk bilang sama kakak-kakaknya, Kak aku mau join CG, aku belum join CG. Bilang dulu sama kanan kirinya, CG itu asik loh. Jangan lupa datang CG ya. Dan teman-teman saya juga gak lupa akan menginformasikan bahwa tanggal 27 Mei nanti, ingat ya tanggal 27 Mei itu hari Selasa, tanggal merah, kita akan mengadakan doa pagi AOG. Bilang sama kanan kirinya, datang ya. Doa pagi AOG hari Selasa pukul 5.30, pukul setengah 6 pagi. Jadi teman-teman bisa mulai pasang alarm dari sekarang, kabar-kabar sama teman CG-nya untuk nanti bangunin aku ya, jangan lupa bangunin aku ya. Kita berangkat bareng, kita mulai hari kita dengan memuji, kita mendekatkan hati kita sama Tuhan, kita undang Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan saya juga mau menginformasikan bahwa kita selalu ada baptisan di setiap minggunya buat teman-teman yang belum dibaptis dan mungkin hari ini kalian punya kerinduan untuk memberikan diri dibaptis. Kita ada tim baptisan yang ada di belakang sana. Teman-teman gak usah khawatir karena kita menyediakan pakaian sehingga kalian bisa pulang dengan pakaian yang sama. Dan kita juga ada prayer corner buat teman-teman yang rindu untuk didoakan atau yang mungkin tadi maju altar call atau kalian yang malu untuk maju ke depan. Kita juga rindu kita bisa mendoakan kalian. Tim prayer ada di depan di prayer corner. Teman-teman bisa langsung mendatangi saja teman-teman prayer untuk kita didoakan bersama-sama. Dan tidak lupa bahwa minggu ini adalah minggu-minggu ujian ya, betul? Minggu ujian. Ada yang ujian minggu depan, Senin? Nah, mari kita sama-sama mau angkat tangan kita bersama-sama, kita mau berdoa untuk ujian besok Senin ya. Tuhan, sungguh kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa hari ini buat setiap teman-teman teens yang ujian Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala apa yang dipelajarinya Tuhan biarlah hikmat, kepandaian, pengetahuan boleh Tuhan berikan ya Bapa. Jagai Tuhan setiap kesehatannya, jagai konsentrasinya sehingga ketika teman-teman AOG Teens mengerjakan setiap soal ujian yang ada, kami tahu Tuhan yang turut bekerja Tuhan yang memberikan konsentrasi yang terbaik dan kami percaya hasil yang terbaik juga boleh kami dapatkan. Kami percaya kami tidak mau bertindak curang karena kami tahu kami adalah anak Kristus, tapi kami lebih percaya lagi bahwa anak Tuhan selalu memiliki hasil yang terbaik ya Bapak. Ini bukti excellent kami Tuhan, ini bukti kami mau menjadi garam dan terang-Mu khususnya di akademis kami. Dan mari angkat persembahan kita bersama-sama. Bapak, kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Kami percaya biarlah melalui persembahan ini Tuhan bisa mengutus setiap hamba-hamba-Mu, bisa mendirikan setiap gereja-gereja bahkan sampai ke pelosok bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak, kami percaya urapi berkati setiap persembahan ini Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini juga bisa digunakan untuk membantu setiap teman-teman kami, khususnya melalui program Mawar Shalom Peduli Sungguh. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau jagai setiap kami Bapak, dan mari angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah urapan yang baru daripada Kristus, terima berkat curahan Roh Kudus mengalir dalam kehidupanmu hari ini. Pulanglah menjadi anak-anak muda yang berdampak, anak-anak muda yang mendekat di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui setiap kehidupanmu buah-buah roh itu boleh menyala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kemanapun kakimu melangkah, biarlah Roh Kudus boleh dicurahkan. Apapun yang tangan kau kerjakan, biarlah Tuhan yang buat boleh berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan menyerahkan anak-anak AOG Teens ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih curahan-Mu mengalir terus-menerus dalam kehidupan mereka hingga Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Saturday and God bless you.